Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhara Putri. Saya dari Universitas Mercubuana Jakarta, program studi manajemen. Di sini saya akan membuat video terkait tugas besar 2 dengan mata kuliah statistik berbasis komputer dengan tema bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Langsung saja ke video tutorialnya. Baik, di sini sudah ada data berbentuk Excel. Saya menggunakan data kuesioner dengan 29 responden. Saya menyebarkan kuesioner. Dan di sini ada 3 variabel, yaitu yang pertama variabel kompensasi kerja, di mana X11 sampai dengan X15. Dan variabel yang kedua X21 sampai dengan X25, variabel disiplin kerja. Dan variabel Y yaitu motivasi. Jadi saya menggunakan 3 variabel. Variabel kompensasi kerja, disiplin kerja, dan motivasi. Masing-masing variabel terdapat 5 indikator. Langsung kita kepada untuk aplikasi Smart PLS-nya. Di sini sebelum kita masukkan ke aplikasi Smart PLS, untuk datanya dari Excel kita ubah dulu menjadi CSV. Kebetulan untuk data saya tadi ternyata sudah berbentuk CSV. Datanya harus berbentuk CSV untuk dimasukkan ke aplikasi Smart PLS. Langsung saja saya buka untuk aplikasi Smart PLS-nya. Sebentar ya, lagi loading. Ini adalah tampilan Smart PLS. Kita klik New Project. Kita beri nama. Saya beri nama saya aja. Kita import data dari data yang sudah kita buat tadi, sudah kita dapatkan yang berbentuk CSV. Dia kalau untuk CSV nanti untuk tampilannya seperti ini. Kita masukkan. Lalu nanti untuk tampilannya seperti ini, kita import aja. Setelah diimport, nanti kita back. Lalu kita membuat model. Kita pilih di sini yang PLS SEM. Dan namanya kita buat SBK. Kita bikin statistik aja. Nah, ini sudah ada berbentuk seperti ini dengan masing-masing indikator. Lalu kita buatkan modelnya. Variabel pertama, ini variabel kedua, dan ini yang variabel ketiga. Ini saya ubah dulu. Ini kita ubah juga. Kita samakan.
Sebentar ya. Ini saya rapikan dulu. Lalu kita konekkan kira dari garis. Setelah tarik garis dikonekkan, kita klik calculate, LSM, dan start calculation. Nanti akan tampilannya seperti ini. Dengan masing-masing nilainya. Ini saya masukkan ke dalam Word terlebih dahulu untuk gambar modelnya. Ini untuk gambar modelnya. Lalu untuk tahap berikutnya, untuk tahap Smart PLS di sini setelah kita tahu modelnya dan keluar angka-angkanya seperti ini, tahap berikutnya itu ada uji validitas konvergen. Baik, untuk outer loading validitas konvergennya ini adalah angka-angkanya seperti ini, dimana untuk validitas konvergen uji validitas ini berdasarkan hasil output Smart PLS-nya yang setelah diolah, diperoleh bahwa sebagian besar indikator memiliki nilai loading faktor yang tinggi dan memenuhi kriteria validitas konvergen. Untuk variabelnya di sini ada variabel kompensasi, disiplin, dan motivasi. Pada variabel X1 di sini, di kompensasi kerja ada 45 indikator.
dimana X11-nya itu di 0910 dan juga sampai X15 di 0812. Ini namun indikator X14-nya ini di 0,479 yang berada di bawah ambang batas, sehingga sebaiknya dipertimbangkan untuk dieliminasi atau dikaji ulang dalam konteksnya. Tuh. Dan untuk variabel X2-nya di sini ada di X25-nya itu di 0,647 mendekati batas bawah, namun masih dapat diterima dalam penelitian eksploratif dengan alasan konten relevansi. Dan untuk di sini variabel motivasinya, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator validitas konvergen outer loadingsnya sudah memenuhi validitas konvergen dan mampu mempresentasikan konstruknya secara baik. Ini untuk uji validitas konvergennya. Untuk tahap selanjutnya, di sini kita menggunakan uji validitas diskriminan. Kita pilih yang diskriminan validity. Kita klik yang diskriminan validity dan cross loading. Ini untuk angkanya. Saya copy dulu untuk uji diskriminannya. Dimana untuk uji diskriminannya sendiri berdasarkan olah data tersebut, hasil analisisnya menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi terhadap konstruknya masing-masing. Kita masuk ke uji validity. Ini untuk nilai Cronbach's alpha-nya, dan di sini untuk nilai composite reliability-nya. Yang kita masukkan hanya cuma Cronbach's alpha-nya dan composite reliability-nya aja. Ini untuk uji reliabilitasnya. Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan Smart PLS, nilai Cronbach's alpha untuk ketiga variabel dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Variabel kompensasi kerjanya untuk Cronbach's alpha-nya memperoleh nilai sebesar 0,849. Untuk disiplin kerjanya di 0,838, dan untuk variabel Y-nya di 0,913. Seluruh nilai Cronbach's alpha dan composite reliability-nya melebihi batas minimum 0,7, yang berarti setiap indikatornya masing-masing membentuk setiap variabel memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi. Lanjut kita ke uji inner modelnya di R-square. Kita pilih yang R-square. Ini untuk R-square variabelnya di 0,879, di R-square adjust-nya di 0,869. Ini untuk uji inner model. Nanti untuk setiap hasil olahnya akan dimasukkan ke dalam laporan makalah. Untuk di inner model R-square-nya sendiri, nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,879 menunjukkan bahwa sebesar 87,9% perubahan pada kinerja pegawai dapat dikategorikan kuat. Angka ini tergolong tinggi dan menurut kriteria interpretasi yang dikemukakan oleh Hare et al. 2017, nilai yang di atas 0,75 termasuk dalam angka substansial. Sementara itu untuk nilai R-square adjust-nya
di 0,869 mengidentifikasi bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen itu di angka 0,869. Ini penting untuk menghindari overfitting. Dalam perbedaan R-square dan R-square adjust-nya menunjukkan bahwa kedua variabel memang relevan dan berkontribusi secara nyata dalam terkait kinerja karyawannya. Ini juga masuk dalam koefisien determinasi, di mana untuk R-square dan adjust-nya ini di kompensasi karyawannya di bagian untuk variabel motivasinya sebesar 0,879 untuk R-square-nya, sedangkan nilai adjust-nya di 0,869. Artinya 87,9% variasi dalam kinerja karyawan sendiri dapat dijelaskan oleh dua variabel independen yang digunakan dalam model ini, yakni kompetensi SDM di variabel pertama, variabel kedua. Sementara itu sisanya itu sebesar 12,1% yang dijelaskan oleh variabel yang lain. Kita masuk ke dalam nilai effect size. Untuk tahap Smart PLS berikutnya. Ini untuk nilai effect size-nya kita masuk di F-square. Di variabel kompensasi kerjanya di 1299 dan untuk variabel keduanya disiplin kerja di 0054. Ini untuk effect size-nya. Berbeda untuk nilai effect size-nya sendiri, berbeda dengan variabel kedua menunjukkan sebesar 0,054, berbeda dengan variabel pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan cenderung sangat lemah jika dilihat secara terpisah. Meskipun motivasi tetap menjadi faktor penting dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Lanjut untuk tahap selanjutnya di Smart PLS ini, kita kembali, kita calculate lagi, kita bootstrapping di start calculation. Masuk ke PET coefficient. Dimana untuk penjelasannya di sini masuk dalam uji hipotesis bootstrapping PET coefficient. Pengujian hipotesis ini menghasilkan nilai-nilai statistik penting, yaitu sampel O, sampel M, juga STDFI, t-statistik, dan p-value. Hasil ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut untuk nilainya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, di mana menunjukkan nilai original sampel sebesar 0,794 pada sampel O, dengan nilai T statistiknya sebesar 5269. Sementara itu untuk pengaruh variabel 2-nya itu di sampel M menunjukkan untuk variabel
kedua, untuk variabel kedua, X2 dan Y-nya menunjukkan original sampel sebesar 0,161. Artinya dalam konteks model ini, peningkatan motivasi kerja tidak secara langsung berkontribusi terhadap kinerja karyawan. Lanjut, untuk tahap selanjutnya kita masuk ke dalam model fit. Untuk model fitnya di sini kita pilih yang model fit. Di sini ada nilai-nilainya, satu Rex model dan estimates model. Penjelasannya dimana selain itu nilai NFP diperoleh di 0,548. Juga di estimates modelnya di 0,548. Menunjukkan bahwa model fit ini belum memenuhi kriteria kecocokan model yang optimal. Indikator lainnya seperti Chi-square sebesar 246 di 423 juga memberikan informasi tentang deviasi antara model yang diestimasi dan model ideal. Ini untuk model fitnya. Untuk tahap-tahap Smart PLS-nya sendiri, di mana dari pertama untuk uji validitas konvergennya sampai dengan model fitnya. Nanti untuk hasil olahan datanya ini akan dibuatkan dalam bentuk makalah. Saya akan melampirkan untuk makalahnya. Ini sudah saya lampirkan untuk hasil laporan makalahnya berdasarkan oleh olah data dari Smart PLS. Untuk hasil uji-ujinya kita masukkan ke dalam laporan makalah. Dari uji validitas konvergen sampai dengan model fit. Baik, itu adalah tutorial bagaimana cara olah data menggunakan Smart PLS 4.